Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Skolastika Puan Natalia dan teman-teman bisa panggil aku Puan. Aku dari kelompok 1, kelompok Mars PMPO 2021. Salam kenal semuanya. Hari ini teman-teman dan aku akan belajar tentang sifat-sifat benda. Sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman itu tahu nggak sih sifat benda itu ada berapa dan apa aja ya kira-kira? Sifat benda itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, benda cair, dan benda gas memiliki sifat yang berbeda-beda. Teman-teman penasaran gak sih apa perbedaan dari masing-masing 3 sifat tadi? Kalau teman-teman penasaran, stay tune dan yuk kita belajar sama-sama. Benda padat di sekitar kita itu banyak banget loh, mudah banget untuk ditemukan. Contohnya, ada meja, ada kursi, ada televisi, ada tempat tidur, dan masih banyak lagi. Kebanyakan barang-barang yang sering kita pakai dalam sehari-hari itu merupakan benda padat loh teman-teman. Sifat benda padat yang pertama, bentuknya selalu tetap. Contohnya nih ya, ada pensil di atas kertas, di mangkuk, dan di dalam gelas, dia bentuknya akan selalu sama, tidak berubah. Sifat benda padat yang kedua, bentuknya dapat berubah jika mendapat perlakuan tertentu. Contohnya di sini adalah penghapus. Jika teman-teman menggunakan penghapus, maka penghapus tersebut akan berubah bentuknya, seperti contoh di gambar ini. Sekarang kita beralih ke sifat benda cair. Teman-teman tahu gak sih kalau negara bahkan bumi yang kita tinggali ini sebagian besar merupakan perairan, di mana air termasuk ke benda cair. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadah, tetapi ukurannya tidak berubah. Teman-teman di sini bisa melihat ada botol dengan berbagai bentuk berisikan air. Air akan selalu mengikuti bentuk si botol ini nih teman-teman, tapi ukuran mereka atau jumlah kadar air mereka tidak akan berubah. Yang kedua, benda cair dapat meresap. Teman-teman bisa melihat contohnya di sini. Kalau air dapat meresap ke satu lembar tisu atau beberapa lembar tisu. Di sini ada air berwarna biru, berwarna hijau, dan berwarna kuning. Tisunya pun mengikuti warna air tersebut. Air meresap ke selembar tisu melalui celah-celah kecil yang kita sebut kapilaritas. Sifat benda cair yang ketiga, benda cair dapat mengalir. Benda cair selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya ada air terjun nih teman-teman, di mana air terjun itu selalu mengalir dari atas atau tebing atas ke bawah yang nantinya akan ada genangan air. Nah, sifat benda yang terakhir itu adalah benda gas. Benda gas ini ada di mana-mana. Benda gas itu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah udara atau oksigen yang membuat kita bisa bernafas. Nah, kalau asap itu dapat kita lihat, tetapi himbauan teman-teman semua jangan sampai kita menghirup asap karena di dalam asap itu mengandung zat yang berbahaya untuk kesehatan pernafasan kita. Dan benda gas ini terdapat di segala tempat, di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Semua makhluk hidup di bumi ini dapat bernafas dan karena adanya udara, yaitu oksigen atau O2. Tanpa oksigen, manusia dan hewan itu tidak dapat hidup loh teman-teman, ya kan? Apakah aku benar? Sifat benda gas yang terakhir ini adalah bentuk dan ukuran berubah sesuai ruangannya. Contoh, teman-teman nih pasti sering banget kan melihat balon-balon dengan berbagai bentuk. Bentuk SpongeBob mungkin, bentuk bintang, bentuk lingkaran, bentuk hati, atau mungkin bentuk karakter kartun favorit teman-teman lainnya.
Itu merupakan contoh dari sifat benda gas yang bentuk dan ukuran itu selalu berubah sesuai ruangannya. Ya, teman-teman, ternyata kita sudah selesai membahas materi tentang sifat-sifat benda. Kesimpulannya, sifat-sifat benda itu memiliki 3 sifat, yaitu ada benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, untuk teman-teman yang masih mungkin kurang paham atau masih banyak pertanyaan tentang sifat-sifat benda, mungkin bisa teman-teman komen di sini, atau nanti kita akan bertemu di video selanjutnya tentang sifat-sifat benda yang lain mungkin, atau materi-materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau aku masih kurang jelas untuk memaparkan materi, dan mohon maaf juga apabila aku terdapat salah kata. Terima kasih semuanya, salam sehat, dan sampai jumpa. 这一次我真的睡着了。